Ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban. Fatuba lil ghuraba alladzina yuhyuna sunnati 'inda fasadi ummati. Islam ini bermula sebagai sesuatu yang asing, sesuatu yang tidak dikenal oleh orang-orang, sesuatu yang juga tidak mau dikenali atau orang-orang tidak mau mengenali kepada Islam. Dan nanti pada akhirnya Islam juga akan menjadi barang asing, tidak dikenali, atau orang-orang tidak mau mengenal lagi terhadap Islam. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang asing. Siapa yang dimaksud orang-orang asing? Rasulullah melanjutkan, alladzina yuhyuna sunnati 'inda fasadi ummati. Itu orang-orang yang menghidupkan sunnahku ketika umatku sudah hancur. Bagaimana menghidupkan sunnahku itu? Menghidupkan sunnahku dapat diartikan dua hal. Pertama, amalan ibadah dan perilaku Rasulullah dijadikan sebagai anutan oleh umat Islam. Yang kedua, umat Islam ketika beribadah berdasarkan kepada sunnah Nabi. Keterasingan agama Islam, khususnya sunnah Nabi, kami sudah merasakan sejak beberapa waktu yang lalu. Tahun 94 kami itu mengajar hadis di Fakultas Usuluddin IAIN Jakarta. Kami menyampaikan sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi yang artinya adalah siapa yang mencari ilmu syar'i, ilmu syara', ilmu agama untuk membanggakan diri di hadapan orang-orang awam, orang-orang bodoh, untuk mendebat para ulama, dan untuk mencari untuk mencari harta dunia, maka Allah mengharamkan orang tersebut masuk ke dalam surga. Ketika hadis ini kami sampaikan, bagaimana ekspresi mahasiswa Fakultas Usuluddin IAIN Jakarta tahun 94, kami kira waktu itu mereka akan merasa prihatin, jangan-jangan saya yang termasuk itu. Tapi serentak mereka mengatakan, seperti itu. Ya. Jadi ini menunjukkan sudah menyampaikan hadis dari Nabi itu sudah suatu hal yang dianggap jadul gitu loh. Sudah dianggap kolot itu. Ini contoh yang pertama. Contoh kedua, 23 Mei 2010 di IAIN juga, Fakultas Syariah IAIN Wali Songo Semarang. Kami diundang untuk menjadi narasumber sebuah seminar di sana yang mengkritisi fatwa MUI nomor 3 tahun 2010.
Fatwa MUI nomor 3 tahun 2010 tentang kiblat umat Islam Indonesia berdasarkan hadis Nabi ketika beliau berada di Madinah, DKL, dengan kata lain beliau di sebelah utara Ka'bah. Beliau mengatakan arah selatan itu adalah kiblat. Ya. Maka menurut kajian ilmu usul fikih, mafhum muwafaqah dari hadis itu adalah orang yang berada di sebelah selatan Ka'bah, kiblatnya adalah arah utara. Orang yang berada di sebelah barat Ka'bah, kiblatnya adalah arah timur. Dan orang yang berada di sebelah timur Ka'bah, dari Korea sampai Kroya, dari Nagasaki sampai Mojokerto, dari Cina sampai Cilacap, kiblatnya adalah arah ke barat tanpa menentukan titik-titik tertentu atau derajat-derajat tertentu. Ketika seminar dimulai, apa seorang mahasiswa mengatakan fatwa MUI nomor 3 tahun 2010 itu adalah setback ke masa jahiliyah. Gitu ya. Padahal itu berdasarkan hadis Nabi yang sahih. Sebab maunya mereka apa? Berdasarkan temuan ilmu falak, Indonesia itu menghadap ke barat laut dengan kemiringan 21 derajat. Itulah kiblat umat Islam menurut dia, tapi itu saya katakan ketika kami minta ditunjukkan, tolong dalil syar'inya mana? Apakah ayat Al-Quran, hadis, ijma atau qiyas? Tidak sepotong pun orang yang menunjukkan dalil tersebut. Apalagi satu orang sepotong saja tidak ada. Yang mereka tunjukkan adalah disorotkan gambar ini Pak, menurut Google Map. Indonesia di sini, Makkah di sana, kemiringannya 21 derajat. Ya. Waktu itu kami menyampaikan, apa yang Anda sampaikan itu bukan dalil syar'i. Dalil syar'i adalah ayat Quran, hadis, ijma, dan atau qiyas. Itu adalah hasil temuan ilmu falak alias astronomi. Astronomi adalah sains, dan sains itu bukan dalil syar'i. Kami tidak melarang Anda menggunakan sains untuk beribadah, tapi kami tidak mau. Kami disebut sebagai setback ke jahiliyah, tidak apa-apa. Saya lebih senang Anda sebut sebagai orang yang kembali ke masa jahiliyah karena menggunakan hadis dalam beribadah. Saya lebih senang dikebukin Anda sekarang ini daripada saya dikebukin malaikat di pintu neraka nanti, karena dalam beribadah meninggalkan hadis-hadis Nabi. Itu prinsip kami seperti itu.